Sembiring. Nama saya Mikael Sembiring. Nah, di sini kami akan memaparkan sebuah materi kami. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang kepada ibu dan teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam ilmu politik dan hukum tata negara, yaitu analisis perbandingan sistem pemerintah, parlementer, dan presidensial berdasarkan konstitusi. Nah, topik ini relevan karena sistem pemerintahan menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana hubungan antar lembaga negara, dan juga di sini diatur dalam sebuah negara. Nah, jadi teman-teman, di sini sistem pemerintahan adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dibagi dan dijalankan. Dua sistem pemerintah yang paling banyak diterapkan di dunia adalah sistem parlementer dan sistem presidensial. Kedua sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, mekanisme pertanggungjawaban, serta stabilitas politik. Dalam presentasi ini, saya dan teman saya akan menjelaskan secara rinci karakteristik masing-masing sistem perbandingan berdasarkan aspek konstitusional serta kelebihan dan kekurangannya. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen. Kepala pemerintahan dalam sistem ini biasanya disebut Perdana Menteri, yang dipilih dari anggota parlemen dan harus mendapatkan dukungan mayoritas parlemen untuk mendukung atau membentuk kabinet. Karakteristik utama sistem parlementer meliputi 1. Integritas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Perdana Menteri dan kabinet adalah bagian dari parlemen yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Jika parlemen kehilangan kepercayaan kepada kabinet, mereka dapat mengajukan mosi tidak percaya yang berakibatkan pada pengunduran diri kabinet atau pembubaran parlemen. Yang kedua, pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah harus mempertahankan dukungan mayoritas parlemen agar dapat bertahan. Hal ini menciptakan mekanisme penguasaan yang kuat dari legislatif terhadap eksekutif. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pemerintahan parlementer. Sistem parlementer memungkinkan pergantian pemerintahan tanpa harus menunggu masa jabatan habis, sehingga dapat merespon dinamika politik dengan cepat. Yang keempat, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Dalam banyak sistem parlementer, kepala negara seperti raja atau presiden memiliki peran simbolis dan tidak menjalankan kekuasaan eksekutif sehari-hari. Contoh negara dengan sistem parlementer adalah Inggris, Kanada, dan Malaysia. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh dan masa jabatan yang tetap tidak tergantung pada dukungan legislatif. Karakteristik utama sistem presidensial meliputi 1. Pemisahan kekuasaan yang jelas. Eksekutif dan legislatif dipilih secara terpisah dan memiliki kewenangan yang mandiri. Presiden tidak dapat dibubarkan oleh parlemen dan parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden kecuali melalui proses impeachment. 2. Masa jabatan tetap. Presiden menjabat selama masa yang telah ditentukan dalam konstitusi sehingga memberikan stabilitas politik dalam jangka waktu tertentu. 3. Pertanggungjawaban kepada rakyat dan konstitusi. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum dan harus mematuhi konstitusi. 4. Kebuntuan politik. Karena eksekutif dan legislatif dipilih secara terpisah, bisa terjadi situasi di mana presiden dan mayoritas parlemen berasal dari partai yang berbeda, yang dapat menyebabkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Indonesia. Hubungan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, eksekutif berasal dari legislatif dan bergantung pada dukungan parlemen. Dalam sistem presidensial, eksekutif dan legislatif dipilih secara terpisah dan memiliki kewenangan yang independen. Mekanisme pertanggungjawaban. Sistem parlementer memungkinkan parlemen untuk mengawasi dan mengganti kabinet melalui mosi tidak percaya. Sistem presidensial membatasi kemampuan legislatif untuk menjatuhkan presiden kecuali melalui proses independen yang ketat. Stabilitas politik. 1. Sistem parlementer lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan politik.
tetapi bisa rentan terhadap ketidakstabilan jika parlemen terfragmentasi. 2. Sistem presidensial menawarkan stabilitas masa jabatan, namun berisiko kebuntuan politik jika terjadi konflik antara presiden dan parlemen. 4. Peran kepala negara. Dalam sistem parlementer, kepala negara biasanya bersifat simbolis dan terpisah dari kepala pemerintah. 2. Dalam sistem proporsional, presiden memegang kedua peran tersebut sekaligus. Contoh implementasi di Indonesia. Indonesia menganut sistem presidensial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan sebanyak 5 tahun. Namun, dalam praktiknya Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur parlementer, seperti adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, sistem pemerintah bisa bersifat hibrid atau campur. Nah, jadi teman-teman, dari materi kami ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem pemerintahan parlementer dan presidensial memiliki karakteristik berlebihan dan kekurangan yang berbeda. Jadi, sistem pemilihan sistem pemerintahan harus mempertimbangkan kondisi politik, sosial, budaya, dan sejarah suatu negara. Sistem parlementer cocok untuk negara yang mengutamakan fleksibilitas dan pengawasan legislatif yang kuat. Sedangkan sistem presidensial cocok untuk negara yang menginginkan stabilitas masa jabatan dan pemisahan kekuasaan yang jelas.